Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bentuk dan khobar dari inna wa akhwatuha. Sebagaimana pada asalnya bahwa inna wa akhwatuha itu adalah termasuk dari amil nawasih yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Jadi bentuk daripada khobar inna wa akhwatuha itu juga sama dengan bentuk dari khobar mubtada. Karena memang khobar inna wa akhwatuha itu juga sama dengan khobar dari mubtada, maka khobar inna itu ada yang berupa khobar mufrad, ada yang berupa ghairu mufrad. Untuk khobar mufrad di sini ada yang berupa isim jamid, ada yang berupa isim mushtaq. Demikian yang ghairu mufrad ini juga ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibhul jumlah. Untuk yang jumlah ini ada yang berupa jumlah ismiyah, ada yang berupa jumlah fi'liyah. Demikian juga untuk yang syibhul jumlah, di sini ada yang berupa jar, majrur, dan ada pula yang berupa dhorof. Jadi bentuk atau pembagian dari khobar inna wa akhwatuha itu sama dengan bentuk atau pembagian dari khobar mubtada. Mari kita beri contoh satu persatu. Kita mulai dari khobar inna yang berbentuk mufrad. Di sini ada yang berupa isim jamid, yaitu kalimat isim yang memang tidak memiliki tasrifan atau tidak memiliki asal kata. Contohnya seperti lafadz ka'anna Ahmad asadun. Ka'anna seolah-olah, Ahmad asadun ialah seekor singa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan lafadz asadun adalah keberaniannya bagaikan seekor singa. Lafadz asad ini termasuk dari isim jamid karena lafadz asad ini tidak memiliki tasrifan. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah khobar inna yang mufrad yang berbentuk isim mushtaq atau kalimat isim yang memiliki tasrifan. Dalam hal ini bisa berupa masdar, bisa berupa isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya. Contohnya seperti lafadz inna zaidan sarikun. Inna sesungguhnya zaidan, zaid, sarikun ialah seorang pencuri. Lafadz sarikun ini adalah isim mushtaq karena memang dia berasal dari asal kata sin, kemudian ro dan kof, dan fi'il madinya adalah saroko. Jadi dalam hal ini dia masuk dalam kategori khobar inna mufrad yang berupa isim mushtaq. Selanjutnya bentuk dari khobar inna yang masuk dalam kategori khobar ghairu mufrad. Kita mulai dari yang berbentuk jumlah. Jadi ini contoh yang berupa jumlah ismiyah seperti lafadz inna ahmada huwa abi. Inna sesungguhnya ahmad huwa ialah, adapun dia Ahmad, abi ialah ayahku. Lafadz huwa abi ini adalah jumlah ismiyah karena memang ini merupakan susunan mubtada dan khobar yang dalam hal ini merupakan khobar daripada lafadz inna. Kemudian contoh yang berupa jumlah fi'liyah seperti lafadz
Innallaha yaghfirudz dzunub. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, ialah mengampunin siapa Allah, adz-dzunuba, kepada dosa-dosa. Lafaz yaghfiru di sini merupakan susunan jumlah fi'liyah, yaitu berupa susunan fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah dalam susunan ini merupakan khobar dari lafaz inna. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, ialah mengampunin siapa dia kembali kepada Allah, adz-dzunuba, kepada dosa-dosa. Ini adalah contoh dari khobar inna yang masuk dalam kategori khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Selanjutnya khobar inna yang juga masuk dalam kategori khobar ghairu mufrad yang dalam hal ini berupa syibhul jumlah. Kita mulai dari bentuk syibhul jumlah yang berupa jar majrur. Seperti lafaz inna Ahmad fid dari. Inna, sesungguhnya Ahmad fiddari, ialah berada di dalam rumah. Lafaz fiddari ini kedudukannya sebagai khobar dari inna dan ia merupakan susunan jar dan majrur. Kemudian contoh yang berupa dzaraf. Seperti lafaz la'alla Muhammad amamal bait. La'alla, semoga, Muhammadan, Muhammad, amamal baiti, ialah berada di depan rumah. Lafaz Muhammad di sini kedudukannya sebagai isim dari la'alla dan dia harus dalam keadaan nasab, sementara lafaz amamal bait ini merupakan susunan dzaraf. Dan susunan ini merupakan khobar dari lafaz la'alla yang merupakan saudara dari inna. Ini adalah contoh dari bentuk-bentuk khobar inna, baik yang berupa khobar mufrad maupun khobar ghairu mufrad. Pembahasan berikutnya adalah tentang pola peletakan dari inna wa akhwatuha. Yang pertama, asal peletakan dari inna wa akhwatuha adalah yang pertama ini mendahulukan isimnya baru kemudian khobarnya. Jadi secara berurutan, inna wa akhwatuha terlebih dahulu, kemudian isimnya, baru kemudian khobarnya. Contohnya seperti lafaz innallaha sami'un basirun. Innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, ialah zat yang maha mendengar, basirun, ialah zat yang maha melihat. Lafaz Allah di sini berkedudukan sebagai isim daripada inna, sementara lafaz sami'un ini adalah merupakan khobar daripada lafaz inna. Dalam penulisan ini pada asalnya secara berurutan. Jadi inna wa akhwatuha terlebih dahulu, baru kemudian isimnya, selanjutnya adalah khobarnya. Kemudian yang kedua itu boleh mendahulukan khobarnya. Jadi di sini khobarnya muqaddam, selanjutnya baru kemudian isimnya. Hal ini terjadi manakala khobarnya ini berupa jar majrur atau berupa dzaraf. Kita ambil contoh yang berupa jar majrur seperti lafaz inna fiddari zaidan. Inna, sesungguhnya, fiddari, ialah di dalam rumah itu, zaidan, zaid.
Jadi fid dari ini yang merupakan khobar dari inna, ini didahulukan dari lafadz zaid yang merupakan isim daripada inna. Hal ini diperbolehkan karena khobarnya berupa susunan jar majrur. Kemudian contoh yang berupa dhorof seperti lafadz inna amamadar Zaidan. Jadi saya beri contoh yang hampir mirip biar mudah untuk memahami. Inna amamaddar, inna sesungguhnya amamaddar ialah di depan rumah Zaidan Zaid. Lafadz amamaddar ini merupakan khobar daripada inna, sementara lafadz Zaid ini adalah isimnya. Dalam susunan ini amamaddar didahulukan dari isimnya. Hal ini diperbolehkan karena khobarnya berupa susunan dhorof. Jadi sekali lagi untuk ketentuan peletakan dari inna wa akhwatuha yang kedua adalah khobarnya boleh didahulukan dari isimnya manakala khobar tersebut berupa susunan jar majrur ataupun berupa dhorof. Kemudian yang ketiga adalah khobar dari inna itu wajib didahulukan. Jadi wajib didahulukan dari isimnya manakala isimnya ini mengandung domer yang mana domer tersebut nanti kembalinya kepada khobar. Kita ambil contoh seperti lafadz inna fid dari sohibaha. Inna sesungguhnya fit dari ialah berada di dalam rumah sohibaha penghuni dari rumah tersebut. Lafadz sohib di sini kedudukannya sebagai isim daripada inna. Dalam susunan ini khobarnya wajib didahulukan dari isimnya. Kenapa? Karena isimnya ini mengandung domer yang mana domer ini kembalinya kepada khobarnya. Inna sesungguhnya fidari di dalam rumah sohibaha pemilik dari rumah tersebut. Jadi dalam hal ini khobar wajib didahulukan dari isimnya. Karena isimnya di sini mengandung domer yang kembali kepada khobarnya. Tidak boleh kita katakan inna sohibaha fidari. Inna sesungguhnya sohibaha pemilik. Ininya kembali kemana? Kalau seandainya ini kembali ke depan, maka di sini menyalahin aturan. Karena rujuk daripada domer itu harus kembali ke belakang. Sementara yang di belakang di sini tidak ada lafadz yang dikehendakin dari kembalinya domer tersebut. Karena memang yang dikehendakin dari maksud ha atau domer ini adalah lafadz ad-dar, maka otomatis lafadz ad-dar yang merupakan khobar inna ini wajib didahulukan dari isimnya. Jadi inna fid dari sohibaha. Ini adalah yang ketiga. Dan yang keempat, manakala khobar dari inna wa akhwatuha itu memiliki makmul, maka makmul ini tidak boleh mendahuluin isimnya. Sekalipun makmul daripada khobar inna wa akhwatuha ini berupa jar majrur ataupun dhorof. Jadi tidak boleh atau dilarang. Contohnya seperti lafadz inna Zaidan akilun ta'amaka. Inna sesungguhnya Zaidan Zaid akilun ialah orang yang makan ta'amaka kepada makananmu. Lafadz ta'amaka ini merupakan makmul daripada lafadz akilun yang berupa khobar dari inna. Lafadz ta'amaka ini tidak boleh mendahuluin isimnya. Jadi tidak boleh mengatakan inna ta'amaka Zaidan akilun. Hal ini tidak diperkenankan. Sekalipun makmul dari khobar inna ini berupa jar majrur ataupun dhorof, ini juga tetap tidak diperkenankan. Sekalipun demikian, pada ketentuan yang keempat ini ada pula sebagian kecil dari ulama yang memperbolehkan makmul daripada khobar mendahului isimnya.
Namun hal ini hanya merupakan pendapat sedikit dari ulama. Menurut mayoritas ulama menyatakan bahwa makmul dari khobar inna wa akhwatuha tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mendahuluin isimnya, sekalipun makmul tersebut berupa jar majrur ataupun dhorof. Demikianlah pola peletakan dari inna wa akhwatuha. Silahkan untuk dipahamin dan dipelajarin dengan seksama. Dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.